Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا الأئمة الأطهار، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا نفس الرسول، السلام عليك يا أخ الرسول، السلام عليك يا زوج البتول، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Di hari yang mulia, di pagi hari Jumat ini, alhamdulillah Allah berikan pada kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama membaca doa nutbah. Dan hari ini kita juga memperingati hari kelahiran Sayyidil Wasiyyin Maulal Muttaqin Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam. As'adallah ayyamakum. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan berkah kelahiran Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Selamat bergembira, selamat berbahagia menyambut hari kelahiran beliau 13 Rajab setelah 30 tahun Rasulullah dilahirkan. Lahirlah Ali bin Abi Talib, manusia yang telah dipilih oleh Allah dan diberi semua kebesaran dan keagungan. Ketika beliau dilahirkan, maka ke dunia ini, di alam ini, beliau lahir di tempat yang paling suci, di tempat yang merupakan kiblah. Beliau lahir di dalam Ka'bah. Ini awal datang ke alam ini, masuk pertamanya Allah tentukan beliau untuk dilahirkan di dalam Ka'bah, tempat yang paling suci. Kemudian kehidupannya dipenuhi dengan semua kemuliaan dan keagungan, dan akhirnya ketika meninggalkan alam ini pun di tempat yang suci. Beliau ditikam 19 Ramadan. Beliau di bulan yang paling suci, di bulan Ramadan, di malam yang paling suci, malam Lailatul Qadar, saat posisi ibadah yang paling agung dalam waktu salat, dan dalam waktu salat dalam posisi yang paling agung di mana seorang hamba dekat pada Allah, yaitu dalam kondisi waktu sujud. Karena itu di tempat yang mulia, di malam yang mulia, dalam kondisi yang sangat-sangat agung itu, ketika beliau ditikam, yang beliau sebut hanya fustu wa rabbil Ka'bah. Ka'bah tempat beliau lahirnya, dan di sini beliau meninggalkan tempat ini. Selamat bergembira, berbahagia, dan selalu kita mohon kepada Allah agar jangan pernah kita dijauhkan dengan beliau, untuk kita tetap mengisi hati ini mencintai beliau. Keagungan dan kemuliaan yang beliau miliki tidak pernah mampu akan kita bicarakan. Sampai selesai pun alam ini tetap Ali adalah beliau, Ali bin Abi Talib.
Apa yang bisa kita bayangkan seorang saat lahir di dalam Ka'bah, kemudian mulai kecil langsung dididik oleh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Bukankah Rasul mengambil Ali bin Abi Thalib semenjak kecil? Karena itu kemudian hadis yang amat populer, karena Rasulullah semua perilakunya, ucapannya dalam kontrol wahyu. Kalau kita membaca Al-Quran, saat Nabi Musa begitu lahir dibuang ke laut itu, ketika diambil Allah kan berfirman, walitusna'a ala aini, kamu dibesarkan atas pandangan Allah. Di dalam hidup ini ala ainillah. Bagaimana Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Karena itu kemudian Rasulullah menyebutkan dirinya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Allah Tuhanku dan sebaik-baik didikan. Manusia yang termulia ini yang mulai membina dan membesarkan semenjak kecil, mendidik Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, ana adibullah wa aliyun adibi. Aku didikan Allah dan Ali didikanku. Karena itu kalau ada riwayat-riwayat yang ingin menjatuhkan Amirul Mukminin, mereka yang membuat riwayat-riwayat ini sadar atau tidak menjatuhkan Amirul Mukminin, artinya menjatuhkan Rasulullah, pendidik langsungnya sallallahu alaihi wa alihi. Kita mengenang keagungan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan duduk mengenang keutamaan beliau. Dalam riwayat-riwayat Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunannya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Attiru majalisakum bidzikri Ali." Harum semerbakkan majlis-majlis kalian dengan menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Ayyuhal ikhwah, kita baru membaca doa nutbah. Karena itu di hari yang bahagia, hari yang mulia ini, saya ingin berhenti sejenak mengenal Amirul Mukminin dalam doa nutbah itu sendiri. Karena doa ini suatu hari mungkin kita perlu kaji. Doa ini bukan sekedar doa, seluruh madhamin syariat ada di sini. Berkaitan dengan tauhid kita, nubuwah kita, imamah kita, semua ada dalam doa yang agung yang baru saja kita baca. Kali ini saya ingin mengkaji Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam dari doa nutbah itu sendiri yang baru kita baca. Akan kita menemukan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam ungkapan-ungkapannya yang disebut dalam doa nutbah. Karena doa nutbah ini disebutkan bahwa doa ini adalah doa sahibuz zaman ajjalallahu farajahus syarif, walaupun juga ada riwayat mengatakan dinisbatkan kepada Al-Imam As-Shadiq alaihi salam. Doa nutbah setelah menyebut mengenai bertahmid dan semuanya, menyebut mengenai para anbiya, Nuh, Musa dan semuanya, sampai ketika membicarakan Nabi teragung Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Setelah itu membicarakan masalah kedudukan keluarganya, dimulai dengan ayat tathir, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kemudian disampaikan ayat-ayat berikutnya. Ayat pertama berkaitan bahwa beliau adalah merupakan opah, mohon opah, dan opah yang diperintahkan oleh Allah agar umat ini membayar Rasulullah adalah mencintai keluarga. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Kemudian disebutkan bahwa saat Allah minta opah Rasul agar kita berikan, kalau enggak kita belum bersampai pada Rasulullah. Ketika Allah menyebutkan, katakan hanya aku minta untuk kalian cintai keluargaku. Kemudian ayat kedua dalam surat Nutbah, jangan pernah menganggap bahwa Ahlul Bait mendapatkan sesuatu dari kecintaan kita. Kecintaan kita, opah yang kita bayar untuk Rasul dan keluarganya, itu kembali kepada kita. Karena itu ayat berikutnya, qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Yang ku minta opah itu adalah kembali untuk kalian. Kemudian ayat ketiganya bahwa mereka adalah Ahlul Bait ajrul risalah. Saat kita mencintai mereka, kita mewajib cinta pada mereka. Saat kita mencintai mereka, kembali kepada kita. Kemudian ayat dalam surat Nutbah yang terakhir, qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa an yattakhidha ila rabbih sabila. Bahwa yang ku minta agar kalian mencintai keluarga dan kebaikannya kembali kepada kalian, karena
jadikan mereka jalan kalian menuju kepada Allah. Karena itu kemudian yang kita baca setelah Allah menyebut dalam doa nubah fakanu humus sabila ilaik wal maslaka ila ridwani. Mereka lah petunjuk jalan yang menyampaikan kita. Setelah itu baru kita akan bagaimana dalam doa ini menyebutkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah menyebutkan keluarga, kewajiban kita umat terhadap keluarga semuanya, falamman qadat ayyamu. Ketika Rasul sudah menjelang akhir dalam kehidupannya, aqama waliyahu Ali bin Abi Thalib. Beliau melantik Ali bin Abi Thalib salawatuka alaihima wa alihima. Dia angkat sebagai apa? Hadian, pemberi petunjuk. Idz kana huwal mundir, karena beliau Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah al-mundir yang memberi peringatan. Beliau mundir walikulli qaumin had, dan setiap kaum, setiap umat ada pemberi petunjuk hidayah dan jalannya. Ini seperti dalam surat Al-Ra'd ayat 7. Allah berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru law unzila alaihi ayatun min rabbih innama anta mundzirun wa likulli qaumin had. Ibnu Abbas meriwayatkan dalam buku-buku tafsir yang ada di tengah kaum muslimin, saat ayat ini turun Rasulullah, kata Ibnu Abbas sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, Ibnu Abbas meriwayatkan wada'a yadahul mubaraka ala sadri. Rasulullah meletakkan tangan mulianya, tangan sucinya di dadahnya, kemudian beliau bersabda, anal munzir, aku yang memberi peringatan itu. Summa auma'a ila mankibi Ali bin Abi Thalib, menuding kepada pundak Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau berkata, antal hadi, engkaulah yang hadi, memberi petunjuk untuk orang meraih hidayah. Wabika yahtadil muhtaduna ba'di, dan darimu, dari tanganmu orang umatku setelahku akan meraih hidayah dan petunjuk melalui engkau ya Ali bin Abi Thalib. Likulli qaumin had. Ya, Allah mengutus para anbiya dan akhirnya sayyidul anbiya wal mursalin, tetapi Allah enggak pernah meninggalkan umat tanpa pemimpin, tanpa imam. Karena itu kemudian engkau adalah ya Ali had, dan kemudian sampai terus anak-anaknya sampai hari ini, had huwa al-imamul muntadhar ajjalallahu farajahu syarif, yang akan memberi petunjuk kepada umat. Ini pertama, Rasul mengenalkan dalam doa ini bahwa Ali bin Abi Thalib hadil ummah, beliau yang memberi petunjuk kepada umat ini untuk jalan menuju kepada Allah. Kemudian faqala wal mala'u amamah, kemudian beliau Rasul juga dalam hidupnya berkata di hadapan halayak begitu ramai. Kalau dalam riwayat Ghadir puluhan ribu yang hadir saat beliau kemudian bersabda, man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Siapa yang aku maulanya, pemimpinnya, maka Alilah pemimpinnya. Allahumma wali man wala. Ini doa beliau. Wa adi man ada. Bela yang membelahnya, musuhi yang memusuhinya. Wansur man nasarah, bantulah, berilah pertolongan yang menolongnya. Kemudian wakhdhul man khadhala, hinakan, enyahkan orang yang menghinakan Ali bin Abi Thalib. Dan doa ini berjalan ila yaumil qiyamah. Siapapun yang membela manusia yang didoakan Rasulullah ini, siapa yang membela akan diberi pertolongan oleh Allah. Wa qala wal mala'u amama. Kemudian hadis kedua dalam setelah hadi, hadis pertama man kuntu maula, kedua dalam doa nutbah man kuntu ana nabiyya fa aliyun amiru. Siapa yang menjadikan aku nabinya, maka Ali amirnya, pemimpin. Rasulullah tidak pernah berbicara karena ini adalah menantunya, karena ini adalah sepupunya. Rasulullah semua bicaranya adalah hanya perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian ketiga dalam doa nutbah, bagaimana ucapan Rasulullah kepada Amirul Mukminin. Beliau pertama hadi, beliau maula, beliau amir. Kemudian
ana wa Ali min syajaratin wahidah wa sairun nas min syajarin syatta. Aku dan Ali dari rumpun yang satu, sementara manusia lainnya dari rumpun-rumpun yang begitu banyak, pohon-pohon yang lain. Min syajaratin wahidah, karena memang cahayanya pisah kepada Abu Talib dan kepada Abdullah yang tadinya cahaya itu bersatu. Ana wa Ali min syajaratin wahidah. Kemudian wa ahallahu mahalla Harun min Musa. Keempat, posisi Imam Ali hadi, maula, amir min syajaratin wahidah dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyebutkan posisi beliau di hadapan Rasul. Anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Kedudukanmu, posisimu denganku sebagaimana kedudukan Harun di posisi Musa dengan Musa. Cuman tiada nabi setelahku. Tiada nabi setelah Sayyidul Anbiya wal Mursalina Muhammad. Karena itu kalau kita bicarakan semua keagungan, kemuliaan yang dimiliki oleh Amirul Mukminin, jangan pernah orang pernah menganggap kita mengangkat Amirul Mukminin di atas Rasulullah. Tidak ada manusia seagung Sayyidil Wujudi Muhammad. Tetapi setelah Rasulullah, nafsur Rasul Ali ibn Abi Talib. Kita bisa dikenal Imam Ali melalui Rasul sendiri. Beliau yang mengenalkan kita siapa keagungan Ali dan posisi Ali, kedudukan Ali di sisi Allah. Kedudukanmu ya Ali di sisiku bagaikan Harun di sisi Musa, cuman tiada nabi setelahku. Kemudian dalam doa yang kita baca itu, setelah menampakkan beliau hadi, beliau maula, beliau amir, kemudian beliau min syajaratin wahidah, posisinya bimanzilati Harun min Musa, wa zawwajahu ibnatahu sayyidatan nisa. Rasul mengawinkan Amirul Mukminin kepada putrinya Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah Fatimah Az-Zahra. Dan kalau tidak ada Ali, tidak ada kufu untuk Fatimah Az-Zahra. Zawwajahu ibnatahu. Karena setiap orang datang meminang Fatimah, Rasulullah mengatakan amruha biyadillah, urusan Fatimah ada tangan Allah. Kapan Allah mengizinkan, dengan siapa, itu artinya Rasulullah akan kawin. Wa zawwajahu ibnatahu sayyidatan nisa. Jadi langsung Ali mulai kecil dididik langsung oleh Rasulullah. Fatimah pun mulailah dididik oleh Rasulullah. Ketemulah dua manusia langsung didikan Rasulullah. Dan karena itu kemudian mengeluarkan ini manusia-manusia mulia yang dipilih oleh Allah. Wa ahalla lahu min masjidihi ma halalah. Dihalalkan, dibolehkan di dalam masjid ini sesuatu yang sama pada Rasulullah, yang mungkin yang lainnya tidak boleh untuk Imam Ali. Wasuddal abwaba illa baba. Semua pintu menuju masjid itu ditutup kecuali pintu Ali bin Abi Talib. Kapan beliau masuk untuk melewati masuk rumahnya, tetap pintunya ada. Bahkan sebagian orang waktu itu datang pada Rasulullah, salah satu pamannya juga ada tutup pintunya. Kamu tutup semua pintu, bukan aku yang menutup, tapi aku hanya diperintah oleh Allah. Wasaddal abwaba illa baba. Kemudian thumma auda'ahu ilmahu wa hikmatah. Kemudian Rasul membekali, menitipkan ilmunya dan semua hikmahnya ada pada Ali bin Abi Talib. Faqala ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman arada al madinata wal hikmata falyatiha min babiha. Aku kota ilmu dan Ali pintunya. Artinya apa pintunya kota Rasul? Segala ilmu Rasul yang Allah berikan padanya ada pada Ali bin Abi Talib. Karena beliau pintunya. Dan kalau kita ingin menimbah ilmu Rasul lewat pintunya, pintunya ilmu Rasul adalah Ali bin Abi Talib. Allah berfirman begini, fa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu melalui pintu-pintunya. Ali bin Abi Talib, beliau Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, babu madinati ilmi Rasul. Karena itu dalam riwayat-riwayat hadis lain beliau mengenalkan Amirul Mukminin mengenai ilmunya,
aqdakum ba'di Ali, a'lamukum ba'di Ali. Yang paling faham masalah qada ada setelahku Ali, yang paling berilmu dari semua kalian setelahku Ali. Ini hadis pernah sering kita sampaikan di tempat ini atau tempat-tempat yang lain, dan harus selalu kita sampaikan setiap kita membicarakan ilmu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah ditanya oleh beberapa orang, "Ya Ali, kaifa ilmun Nabi?" Wahai Amirul Mukminin, bagaimana sih ilmunya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad yang Allah dalam Al-Quran menyebutkan berkaitan ilmunya, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang tadinya kamu tidak tahu, dan anugerah Allah kepadamu azim, sangat agung. Dan orang itu kan menjadi mulia setelah iman kepada Allah, menjadi mulia karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya Amirul Mukminin, kaifa kana ilmun Nabi? Ilmunya Nabi Muhammad itu bagaimana? Ini supaya kita kalau mengenal ilmu Nabi akan mengenal ilmu Ali bin Abi Thalib yang disebut oleh Rasulullah bahwa beliau pintunya. Ketika beliau ditanya ilmu Nabi, beliau menjawab, ilmu Nabi, ilmu nabiyina, wa ilmu ma kana, wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Yang mau tahu ilmu Nabi, yang bertanya, ketahuilah, beliau menjawab, ilmu Nabi itu ilmu yang dimiliki oleh seluruh para anbiya sebelumnya. Seluruh ilmu dari Adam sampai Nabi terakhir Isa, semua ilmu itu ada pada Rasulullah. Kemudian Imam Ali menjelaskan, wa ilmu makana, ilmu mengenai sesuatu yang telah terjadi, wa ma huwa kain, dan yang akan terjadi sampai hari kiamat, semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Setelah beliau menjawab begini, ilmu nabiyin wa ilmu makana wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah, setelah beliau menjawab ini, beliau bersumpah, فالذي برأ النسم وفلق الحبة إني لأعلم علم النبي. Demi yang menciptakan jiwa dan membelah benih, aku tahu ilmu Nabi itu. Kenapa? Karena beliau yang diberi oleh Rasulullah. Rasulullah menerima dari Allah, dan Rasulullah memberikan ilmu itu kepada Ali bin Abi Thalib. Karena itu dalam doa yang tadi kita baca, fa'auda'ahu ilmahu wa hikmatah. Allah, Rasul memberikan, menitipkan ilmunya dan hikmahnya. Kemudian beliau bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman arada al madinata wal hikmah falyatiha min babiha. Siapa yang mau ilmu dan hikmah, hendaklah datang lewat pintunya. Fa'tul buyuta min abwabiha. Thumma qala, setelah itu beliau mengatakan, anta akhi wa wasi wa warithi. Engkau saudaraku, wasiku, pewarisku. Sejarah menulis saat Rasulullah hijrah, beliau mempersaudarakan satu sama lain di antara kaum mukminin, muhajirin dan ansor, muhajirin dan muhajirin, dipersaudarakan kaum mukminin. Satu saudara dengan ini, kamu saudara dengan ini, untuk mempererat persaudaraan. Semua sudah dipersaudarakan. Ali bin Abi Thalib menunggu. Beliau melihat semua sudah kami. Kemudian beliau akhirnya berkata, ya Rasulullah, kamu persaudarakan semua satu sama lain, kamu biarkan aku. Fatabassama al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Rasul senyum, kemudian beliau bersabda, anta akhi fid dunya wal akhirah. Kalau kamu saudaraku ya Ali di dunia dan di akhirat. Gak ada yang sejajar ini. Karena cuman illa annahu la nabiyya ba'di. Anta akhi fid dunya wal akhirah. Anta akhi wa wasi wa warithi. Terus lahmuka min lahmi, dagingmu dari dagingku. Wa damaka min dami, darahmu dari darahku. Wa silmuka silmi, damemu dameku. Wa harbuka harbi, perang. Karena itu Rasulullah, man haraba aliyan faqad harabani. Yang memerangi Ali sungguh memerangi aku. Man ada aliyan faqad adani. Yang memusuhi memerangi Ali berarti memusuhi aku. Nafsur Rasul.
akhur rasul zaujul batul. Terus wal imanu mukhalitun lahmaka wa damak. Iman setelah tercampur dengan darah daging darahmu. Huwal imanu kullu. Karena itu kama la khalata lahmi wa dami. Iman itu telah bercampur dengan daging dan darahmu sebagaimana bercampur dengan daging dan darahku. Al-iman ada pada Ali bin Abi Thalib. Semuanya, semua iman. Karena itu sejarah semua menulis ketika perang Khandaq, ketika Amr bin Abduwid dengan congkaknya, ayo siapa yang berani, aku kirim kalian ke neraka, atau kirimkan aku ke neraka kalau aku mati, dan aku akan kirimkan kamu ke surga, katanya kalau kamu mati surga, ayo menantang. Sampai terakhir dia berkata, laqad bahtu minan nida, aku sudah sampai serak suaraku menantang kalian. Rasulullah ketika bersabda, siapa yang bisa menyelesaikan aku menghadapi Amr yang congkak ini? Ana ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah masih ngasih kesempatan yang lain. Kedua kalinya, siapa yang bisa menyelesaikan aku dengan Amr, aku jamin dia surga. Ana ya Rasulullah, aku. Rasulullah masih ngasih kesempatan. Siapa yang bisa menyelesaikan aku menghadapi Amr ini, aku jamin surga. Ketiga kalinya, ana ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Ketiga kalinya Rasul bersabda, ya Ali, innahu Amr. Amr ini harganya 1000 Amr ini. 1000 penunggang kuda nilainya, pemberaninya. Innahu Amr. Imam Ali ketika dikatakan begitu, innahu Amr, beliau menjawab di hadapan Rasulullah, wa ana Ali ibn Abi Thalib. Wa ana Ali ibn Abi Thalib. Yang ingin saya katakan bahwa al-iman mukhalitun lahmak wa damak, ketika beliau tampil, Rasulullah bersabda, barazal imanu kulluh. Seluruh iman ini sekarang tampil melawan semua kekufuran. Allah jadikan barazal iman kullu, karena wal imanu mukhalitun lahmaka wa damak kama khalata lahmi wa dami. Kemudian wa anta ghadan alal hawdhi khalifati. Kelak di telaga Haud kamulah khalifah. Kamu yang akan membagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan minuman dari telaga itu dari tangan Ali bin Abi Thalib. Wa anta ghadan khalif alal haudi khalifati wa anta taqdi daini wa tunjizu idati. Kamu yang akan melunasi semua ini yang bersangkutan dengan orang, dan kamu yang akan melaksanakan semua janji yang pernah kujanjikan pada siapapun, kamu yang akan melaksanakan. Terus ini yang dalam doa yang kita baca dan kita mohon pada Allah, kita dimasukkan ke sini. Wa syi'atuka ala manabira min nur mubiyaddatan wujuhuhum hauli fil jannah wa hum jirani. Dan syiahmu ya Ali, pengikutmu, mereka akan diletakkan di panggung-panggung yang dibuat dari cahaya. Wajah mereka putih berseri-seri, dan mereka di sampingku, dan mereka adalah tetangga-tetanggaku kelak di surga. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Bihaqqi amiril mu'minin ja'alna min syi'ati amiril mu'minin. Wahum jirani, jiranu Rasul fil jannah. Adakah yang lebih mulia dari ini? Jiranur Rasul fil jannah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Imam Ja'far mengajarkan kita doa di masa keghaiban imam. Bacalah doa al-ghariq, doa orang yang tenggelam. Mereka bertanya, wa ma doaul ghariq ya Rasul, ya Imam? Karena Imam mengatakan di masa keghaiban banyak gangguan, mungkin orang bisa lepas dari kecintaannya dan semuanya, maka bacalah doaul ghariq. Ghariq itu orang yang sudah mau tenggelam, atau orang yang sudah seperti nggak dapat penolong lagi, habis tenggelam. Wa ma doaul ghariq ya Imam? Ketika tanya Imam Ja'far, apa doaul ghariq? Katakanlah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doaul ghariq. Wa syi'atuka ala manabira min nur mubiyaddatan wujuhuhum hawli fil jannah wa hum jirani. Terus
Walaula anta ya Ali lam yu'rafil mu'minuna ba'di. Kalau bukan karena engkau ya Ali, tidak akan dikenal siapa mukmin dari setelahku. Kenapa? Karena Rasulullah telah menjadikan beliau tolak ukur kebenaran ini. Aliyun ma'al haqqu wal haqqu ma'ali. Kemudian beliau telah menjelaskan dalam riwayat-riwayat yang begitu banyak, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghidhuka illa munafiq. Tidak dikenal siapa yang beriman kalau tanpa engkau, karena dia adalah tolak ukur iman, keimanan seorang. Iman ma'ali mu'min, bughdhu Ali munafiq. Karena itu Imam Ali pernah berkata dan waktu itu bersumpah beliau, kalau aku hunuskan pedangku di leher seorang mukmin, aku ancam mau saya bunuh untuk supaya dia tidak mencintai aku, tetap dia akan mencintai aku, siap dia mati. Tapi kalau harta semua ini aku tumpahkan ke pangkuan seorang munafik untuk mencintai aku, tidak pernah akan dia mencintai aku. Ini ketentuan telah ditentukan oleh Rasulul A'zam Muhammad saat beliau, kata Imam Ali bersabda, la yubghidhuka mu'min wa la yuhibbuka munafik. Fi ayat, fi riwayat yang satu, ya Ali la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghidhuka illa munafik. Walaula anta ya Ali lam yu'rafil mu'minuna ba'di. Wa kana ba'dahu, maka beliau Amirul Mukminin setelah Rasulullah apa? Hudan minad dhalal, pemberi petunjuk dari kesesatan. Wa nuran minal ama, cahaya dari kebutaan. Artinya mau cahaya, mau hidayah ada pada beliau dan yang bersama beliau. Wa hablallahil matin, ketiga saya sebut ya. Pertama, hudan minad dhalal, pemberi petunjuk dari kesesatan. Wa nuran minal ama, cahaya dari kebutaan. Kemudian ketiga, wa hablallahil matin, beliau adalah tali Allah yang kokoh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Keempat, wasiratahul mustaqim, dan beliau adalah siratnya yang lempang, sirat Allah. La yusbaqu biqarabatin fi rahim, tidak ada yang mampu menyaingi kedudukannya dari dilihat dekat dari masalah keluarga, wala bisabiqatin fi din, berkaitan dengan masalah agama. Masalah kerabat, beliau orang yang paling dekat pada Rasulullah. Masalah agama, huwa awwalu man aman, beliau pertama manusia yang beriman. Fala, tidak pernah akan didahului, tidak akan mampu ada yang menyaingi baik kedekatannya kepada Rasulullah dan kepada agama ini, baik dari kerabat maupun dari sabiqatidin, awalnya memeluk agama ini. Wala yulhaqu fi manqabatin min manaqibih, tidak pernah akan mampu siapapun menyaingi kemuliaan dari kemuliaannya, nggak pernah nyampe. Manaqibnya, manqabahnya, tidak ada orang yang mampu melebihi memiliki manqabah Ali bin Abi Thalib. Kemarin milad berapa hari yang lalu saya sebutkan, saat Imam Ridha ditanya oleh Ma'mun, ya Abul Hasan Ridha, sampaikan kepadaku kemuliaan Ali bin Abi Thalib yang tertinggi, akbaru fadilah yang dimiliki oleh Ali, yang disebut oleh Al-Quran. Sampaikan coba. Imam Ali cuma membaca ayatul mubahalah. Ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Mubahalah, beliau diperintahkan untuk memanggil anak, dan saat beliau keluar, kata Imam Ridha, yang abna'ana cuman Al-Hasan dan Al-Husain, nisa'ana cuman Fatimah, wa anfusana, beliau cuman mengejar Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada jiwa semulia jiwa Muhammad. Maka kedudukan Ali bin Abi Thalib oleh Allah dalam Al-Quran, ayat mubahalah disebut nafsur Rasul, satu jiwa sama Rasulullah. Waktu Ma'mun mulai tidak mau menerima ini, Ma'mun berkata, ya Abul Hasan, posisinya abna'ana kan jamak, yang dipanggil tapi cuma dua, Hasan dan Husain. Posisi nisa'ana pakai lafaz jamak, tapi yang dipanggil cuma Fatimah. Kenapa anfusana, kami nggak cuma artikan Muhammad, nggak ada yang lain?
Imam Ridha berkata, nggak mungkin itu, karena yang namanya memanggil, menyeru, nggak mungkin memanggil dirinya. Beliau diperintahkan untuk memanggil nad'u, maka yang dipanggil itu bukan dirinya, pasti memanggil yang lain. Dan ternyata tidak ada yang dipanggil kecuali Ali, maka Ali adalah nafsur Rasul. La yulhaqu fi manqabatin min manaqibih. Tidak ada yang mampu menyaingi, menandingi manqabah. Yahzu hadwar Rasul, mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wa alihi, tapak demi tapak, tidak pernah sama, hatta sekecil apapun, semuanya adalah mengikuti Rasulullah, nafsur Rasul. Yahzu hadwar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa yuqatilu ala ta'wil, memerangi orang berkaitan dengan ta'wilnya Al-Quran. Rasul perang berkaitan dengan tunzulnya Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, karena saat itu orang semua melakukan apa yang mereka inginkan dengan membawa Al-Quran, maka beliau memerangi, berperang untuk meluruskan ta'wil Al-Quran yang sebenarnya. Kemudian wala ta'khudhuhu fillahi lawmatul laim, tidak pernah peduli di jalan Allah cacian orang yang mencaci, musuh orang yang memusuh, nggak ada nilai. Yang ada di hadapan Ali bin Abi Thalib hanya Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau sampai mengatakan, kalau seluruh manusia Arab dan Ajam semua kumpul ingin memerangi aku dan aku sendiri akan kuhadapi mereka, tidak ada bisa menawar Ali bin Abi Thalib. La ta'khudhuhu fillah lawmatul laim. Kalau semua orang sepakat denganku, tidak menjadikan aku tambah mulia. Kalau semua orang memusuhi aku, tidak menjadikan aku hina, karena aku bersama Allah. La ta'khudhuhu fillah lawmatul laim. Yang ada itu kan cuma Allah dan Rasulnya, yang lainnya. Masih kita ingat malam hijrah ketika Rasulullah dikepung rumahnya. Seluruh pemuda dari Quraisy ada membawa pedang ingin membunuh, kalau terbunuh supaya keluarga Bani Hashim gak bisa menuntut darahnya, karena semua kabilah ikut membunuh. Tiba-tiba di malam itu Rasulullah bersabda, ya Ali, aku telah diizinkan hijrah malam ini, tidurlah kamu di tempat tidurku. Tidur di tempat tidur Rasulullah malam itu artinya dibunuh. Tapi Imam Ali melihat itu tidak. Ketika beliau diperintahkan, tidurlah engkau di tempat tidurku, apa yang keluar dari lisan Ali pada Rasulullah? Kalau aku tidur di tempat tidurmu ya Rasulullah, apakah engkau selamat? Dirinya tidak ada, yang ada Rasulullah. Kalau aku tidur di tempat tidurmu malam ini, apakah engkau selamat dalam perjalanan ini? Iya, aku selamat ya Ali. Sajadah syukur. Langsung beliau sujud syukur karena keselamatan Rasulullah. Dirinya, semua pedang, tidak ada peduli. Yang ada cuma Allah. Karena itu sampai Allah turunkan, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Dan malam itu, sebagaimana di Khandaq, satu malam itu dan sekali pukulan Ali di Khandaq pada Amr lebih mulia dari ibadahnya semua manusia dan jin di sisi Allah. Ali ibn Abi. Karena itu ketika beliau cuma melihat Rasulullah. Hatta ketika beliau mengatakan, ketika di Khandaq, siapa yang menyelesaikan aku Amr dengan aku jamin surga. Ali bin Abi Thalib tidak mengharapkan surganya, karena mengharapkan yang diharapkan kerelaan Rasulullah. Rasulullah senang karena beliau telah menyebutkan, aku menyembah engkau ya Allah bukan karena rindu surga atau takut neraka, tapi aku menyembah engkau li'annaka ahlun lil ibadah, hanya kamu zat yang harus untuk kita sembah. Karena itu di hadapan Rasulullah ada jaddihil akbar, abihil asghar. Di hadapan Rasulullah beliau tidak pernah menampakkan dirinya. Ketika beliau pernah setelah wafat Rasulullah, beliau menjawab semua pertanyaan. Kan beliau yang selalu satu-satunya orang, saluni qabla an tafqiduni. Ayo tanya padaku sebelum kalian kehilangan aku. Inna hahuna la ilman jamma. Di sini penuh ilmu yang aku diberikan oleh Rasulullah. Pernah suatu hari ketika ada orang tanya masalah macam-macam dan beliau jawab, ada orang teriak, ya Ali, anta afdal min Muhammad. Kami ini lebih mulia, lebih alim dari Muhammad. Ketika beliau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, beliau teriak, waihak thaqilatka ummuk, celaka engkau.
Kamu mengatakan begini, ini ungkapan yang tidak benar. Celaka, thaqilatka ummuk, ana abdun min abidi Muhammad. Aku cuman budak dari budak Muhammad. Supaya orang nggak salah, yang kadang-kadang orang menganggap terlalu menuhankan Ali, terlalu mengkultuskan Ali. Kita hanya ingin mengenal Ali dari lisan Rasulullah atau dari ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali bin Abi Thalib posisi sendiri mengatakan, ana abdun min abidi Muhammad. Itu sebagian yang ada dalam doa nutbah yang kita baca setiap hari Jumat ini, karena memang dalam doa nutbah ini banyak khazanah ilmu Allah yang suatu saat mungkin perlu kita kaji. Tetapi malah hari ini, karena kita sedang membicarakan hari kelahiran Amirul Mukminin, maka kita melihat Amirul Mukminin dalam teks doa nutbah, supaya kita kemudian saat kelak membaca lagi, kita saat membaca ini mengenang Ali bin Abi Thalib, kebesaran Ali bin Abi Thalib. Walaupun tidak pernah akan selesai orang membicarakan Ali bin Abi Thalib. Sebelum saya akhiri, untuk mendapat keberkahan dari majlis ini, kita ingin mengambil satu kalimat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karena semua ungkapannya adalah dawa, obat bagi kita, pegangan hidup kita. Semua di Nahjul Balagha, khutbah-khutbah beliau atau kata-kata singkat beliau, semua merupakan mutiara-mutiara mulia yang apabila kita membaca, mengenalnya, akan membawa kita, mengajarkan kita atau membimbing kita, menuntun kita menuju kepada Allah dan kebahagiaan. Saya ambil satu saja singkat. Imam Ali pernah berkata begini, al-ajzu afah, was-sabru syaja'ah, waz-zuhdu tharwa, wal wara'u junnah, wa ni'mal qarin ar-ridha. Al-ajzu afah. Al-ajzu itu ad-dha'af, lemah itu adalah penyakit. Afa itu asal artinya kalau sesuatu kalau nempel pada siapapun akan merusak, karena disebut penyakit afa. Al-ajzu, jiwa lemah itu adalah penyakit. Lemah badan maupun lemah jiwa. Ada orang lemah badan. Karena itu Rasulullah meminta kita, al-mu'minul qawi khairan minal mu'minul dhaif. Jadikan orang yang kuat. Al-ajz itu bukan kita lemah karena kita memang kondisinya lemah. Orang maaf cacat nggak bisa jalan. Bukan, dia punya sempurna semuanya, cuman lemah dia. Tidak punya ambisi untuk melakukan sesuatu. Dia mampu untuk salat di awal waktu, tapi dia menjadi orang lemah, seperti nggak mampu. Dia mampu untuk melakukan kebaikan, tapi dia nggak. Itu namanya afa. Orang kalau kena penyakit, karena itu kan dalam doa, ni'audzubika minal ajzi wal kasal. Karena gandengannya pasti malas. Ada al-ajz dalam fisik, ada al-ajz dalam keinginan. Karena itu kata Imam Ja'far Shadiq, ma dha'ufa badanun qawiyat alaihi niyah. Tidak ada badan akan menjadi lemah kalau niatnya kuat. Al-ajzu afa, orang yang cuma pasrah dengan lemah, saya nggak mampu, saya nggak ini, nggak ada usaha ingin melakukan, itu adalah penyakit dan dia pasti akan rusak dengan penyakit itu. Kemudian wasabru syaja'ah, kesabaran itu adalah keberanian. Jangan kita bayangkan orang yang sabar itu pengecut. Dia sabar mau menelan sesuatu demi untuk kebaikan. Dia sabar untuk apapun yang dihadapi. Maka sabar itu adalah keberanian. Karena itu Rasulullah ketika mendefinisikan orang yang pemberani, pemberani bukan yang asal ngawur, tetapi pemberani kata Rasulullah yang mampu menahan emosi dan kemarahannya. Itu pemberani. Dan menahan emosi dan kemarahan perlu sabar. Karena itu Imam Ali cuman singkat, Imam Ali memberikan wasabru syaja'ah, al-ajzu afa, was-sabru syaja'ah, waz-zuhdu tharwa. Zuhud itu adalah kekayaan. Karena orang yang punya punya sifat zuhud, dia akan kaya, tenang apapun kondisinya. Karena kemarin kita bacakan, ada orang datang pada Imam Ali, 2 hari yang lalu saya sampaikan ini. Ada datang pada Imam Ali tanya, "Maz-zuhdu?" Apa zuhud itu ya Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, "Az-zuhdu fi kalimataini minal Qur'an." Zuhud itu cuma ada 2 kalimat dalam Al-Quran
yaitu dalam firman Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak menyesal, tidak sedih dengan apa yang luput atau hilang darimu, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang datang padamu. Kemudian beliau mengatakan, wa man lam ya'sa 'alal madhi wa lam yafrah bil ati faqad akhadha az-zuhda bitarfai. Orang yang tidak menyesal, coba kemarin nggak ada menyesal, yang lewat sudah selesai lewat. Dan yang dia terima nggak terlalu dia gembira sampai kegembiraannya melupakan hak, melupakan kewajiban. Dia simpel. Az-zuhdu tharwa. Karena zuhud itu bukan berarti nggak punya. Jangan nafsirkan zuhud orang yang nggak punya. Kalau sudah nggak punya, apa yang dizuhudkan? Az-zuhud itu menurut orang yang paling zuhud, Amirul Mukminin setelah Rasulullah. Beliau memberikan definisi zuhud simpel saja. Beliau berkata, az-zuhud laisa zuhdu an la tamlika syai'an, walakinna zuhda an la yamlikaka syai'un. Zuhud itu bukan berarti kamu tidak memiliki sesuatu, tetapi zuhud itu ialah kamu nggak dimiliki oleh sesuatu. Kalau kamu punya harta, kamu yang memiliki hartamu, bukan hartamu yang menguasai dirimu. Wazuhdu tharwah. Dalam buku-buku yang ditulis ini kalimat wazuhd, al-ajzu afah, wasabru syaja'ah, wazuhdu tharwah. Dalam riwayat lain, tulisan lain, kitab lain, beliau enggak mengatakan zuhud di sini, tetapi wasyukru tharwah. Syukur itu adalah kekayaan, dan kedua-dua memiliki arti. Zuhud memang kekayaan, terima kasih memang kaya. Karena apa? Karena setiap kita berterima kasih, la in syakartum la azidannakum, wal wara'u junnah. Dan orang punya sifat wara' yang tidak gampang melakukan sesuatu, menjaga, itu junnah, adalah tameng dia untuk menyelamatkan. Karena orang yang dekat, kata Rasulullah, orang yang mendekati sumur dikhawatirkan akan masuk ke sumur itu. Al-wara' itu orang yang ingin menjauhi sesuatu, takut kalau dia melakukan akan dia terkena. Karena itu al-wara'u junnah. Orang yang punya sifat wara' adalah junnah, dia tameng dia untuk supaya menyelamatkan dari hal-hal yang tidak indah. Kelemahan itu penyakit, kesabaran itu keberanian. Zuhud itu kekayaan atau syukur itu kekayaan. Wara itu adalah junnah, tameng. Dan terakhir, wa ni'mal qarin ar-ridha. Sebaik-baik kawan pendamping adalah ridha, kerelaan Allah. Karena dengan ridha, kalau kita didampingi oleh ridha, maka semua yang kita hadapi indah. Karena kita yakin tidak ada yang diberikan oleh Allah kecuali keindahan. Karena itu dia akan rela dengan semua yang diberikan oleh Allah. Itulah yang bisa kita bicarakan hari ini berkaitan dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan majlis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk segera mampu berziarah ke makam suci beliau di Najafil Ashraf dan kelak meraih syafaat beliau. Ya Abul Hasan, ya Amirul Mukminin, ya Ali bin Abi Thalib, ya Hujjatullah على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وصلى الله على خير خلق محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.